jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom sahabat pijar, ketemu lagi di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah kolaborasi Pijar TV dan juga Muda yang menceritakan tentang kisah dari sahabat-sahabat muda yang mengalami perjumpaan sama Tuhan, yang mungkin dulu hidupnya udah dikasih titik, kayak gak ada harapan, gak ada masa depan, tapi ternyata Tuhan masih mau kasih koma yang katanya itu adalah Tuhan masih punya harapan dan Tuhan masih punya masa depan buat setiap sahabat muda yang ada, yang akan menceritakan kisahnya hari ini. Nah, program Titik Koma juga akan ditayangkan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore dan juga nanti bisa ditonton ulang lagi di YouTube dan juga di Pijar TV. Oke, nah hari ini pastinya nggak akan sendirian karena kalau sendirian pasti nggak seru karena ditemenin juga sama host yang luar biasa nih. Hai, aku Tasya. Hari ini juga aku sama Kak Devi nggak berduaan doang. Yes, Kita hari ini nggak ada berdua satu doang ya. narasumber yang keren banget. Langsung aja Kak Elitia. Yeay. Sahabat Pijar. Hai Alitia. Ya, perkenalkan nama aku Elitia Hosana. Biasanya dipanggil Tia, umurku 29 tahun. Aku bekerja sebagai digital marketing, handle beberapa online shop yang aku punya. Like working from internet. And then aku juga melayani di JKI Muda menjadi utuh dan asli. Thank you Tia. Nah, hari ini kita kan ngobrol-ngobrol sama Tia yang akan menceritakan kehidupannya Tia nih ya. Dengan tema tuh beda. Bucin. Tuh bucin tuh Kak Dev. Bukti cinta. Bukti cinta. Ternyata bucin yang ini itu bukan budak cinta, tapi bukti cinta. Ya. Yes. Ini seru banget nih. Seru. Ternyata ada bucin yang harusnya kita semua sadarin ya. Tapi kita suka terjebak sama bucin yang lain. Oke, jangan bahas yang itu. Karena kita nggak mau bahas bucin yang itu, kita mau bahas bukti cinta. Tia Ya. boleh ceritain nggak sih apa sih sebenarnya bucin yang kamu alami nih ke sahabat pijar yang lagi nonton? Iya, aku mau sharing tentang bukti cinta Tuhan yang mengubah hidupku. Dan aku saat ini ingin terpenuhi dengan cinta Tuhan di hidupku. Gitu. Jadi di balik cerita kata bucin sendiri atau bukti cinta itu emang cerita Tuhan di hidup Katia yang mau Katia bagiin lah ya tentang buktinya Tuhan. Dan itu yang terpenuhi di hidup Katia ya? Ya. Oke. Cintanya Tuhan ya, Ya. bukan cintanya manusia, justru adalah bukti cintanya Tuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang kehidupannya Tia, tadi Tia bilang kan dia melayani di Muda, terus juga kita tahu gimana dia excited banget gitu loh. Apa ya yang aku sendiri lihat dari Tia tuh Tia excited setiap dia melayani gitu. Jadi nggak setengah-setengah, nggak cuma sekedarnya, tapi benar-benar sepenuh hati. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang hidupnya Tia itu nggak mudah gitu. Dan Tia ada di posisi yang sekarang bukan sesuatu hal yang kayak instan tiba-tiba terjadi. Ya. Nah, boleh ceritain nggak sih Tia kalau misalnya Tia sebelum menyadari bukti cinta Tuhan, itu kamu gimana sih? Kalau di masa lalu banyak kebohongan-kebohongan yang aku percaya dulu, especially ketika aku di momen seperti titik di hidupku. Jadi aku diizinkan Tuhan pernah kehilangan banyak hal. 3 tahun yang lalu awal pandemi, aku pernah kehilangan pekerjaan. Jadi usaha jualan bisnisku harus tutup karena beberapa protokol kesehatan saat itu. Jadi aku sempat nggak bekerja, nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu mau jualan apa. Sampai saldoku pernah tinggal 1.000. 1.000 tuh kayak nggak cukup beli makan. Dan aku merasa saat itu aku pikir hidupku sudah gagal. Aku merasa kecewa dengan keadaan, udah ngerintis usaha dari nol tapi nggak balik modal, rugi banyak. Terus ya saat itu juga aku bingung, panik, takut untuk
melihat masa depan. Dan aku juga shock banget ketika kehilangan seseorang yang aku pikir bakal selalu ada buat aku, tapi ternyata dia pergi ninggalin aku. Jadi dulu padahal aku bucin banget sama dia. Budak tapi. Iya, Tapi aku budak. cinta. Dulu aku melakukan banyak hal buat dia, ngebuktiin cinta aku, berharap supaya dia cinta balik sama aku. Tapi ternyata enggak, kita harus berakhir. And then aku di momen yang aku pikir aku tidak dicintai gitu. Terus sampai ada momen aku pernah melukai diriku berkali-kali, terus aku coba pengen lompat dari jendela kamarku. Ini lucu ceritanya karena Kayaknya nggak lucu ya, tapi dia bisa bilang ini lucu. Bisa lucu. jadi aku coba lompat dari jendela kamar. Kakiku udah keluar jendela, tapi badanku nggak muat mau keluar. Karena jendelanya Oke, itu lucu. Jadi ketawa. gitu. And then ya aku menyadari saat itu aku sedang tidak baik-baik saja. Aku menyadari butuh pertolongan, and then I was visit psikolog. Diagnosanya adalah gejala depresi. Tadi yang sebenarnya nggak lucu jadi lucu emang bener ya. Jadi sebenarnya coba perhatikan jendela jangan lebih besar daripada badan kita. Oke. Tapi thank you banget ya untuk sharing hal-hal yang sebenarnya nggak mudah sampai kita mau mengakhiri kehidupan kita, sampai kita mau kayak ya udah selesai, kayaknya udah titik gitu. Tapi itu benar-benar jadi satu hal yang akhirnya kita bisa lihat bedanya gitu loh. Gimana yang dulu terus sama yang akhirnya sekarang. Mungkin mau lebih tahu lebih dalam lagi tuh. Karena kan kita tadi kan sebelum tahu bukti cintanya Tuhan ada budak cinta kan, bucin. Tapi untuk bisa jadi bucin yang bukan bukti cinta tapi budak cinta, ada kebohongan-kebohongan apa sih yang kamu percaya? Tadi kan ada hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan kamu yang ibaratnya menyakitkan kamu, terus kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, kayak nggak ada masa depan gitu. Tapi sebelum itu kalau kita tarik ke belakang lagi, kenapa akhirnya Tia bisa ada di situ gitu, ada jadi pribadi yang ada di situ? Mungkin kayak pemicunya ya banyak banget akar yang dulu mungkin karena background aku juga orang tua divorce, and then itu masih kecil banget kayak umur 4 tahun aku jadi nggak pernah gitu ada ingatan momen orang tua di rumah itu saling mencintai kayak mama papa harmonis tuh aku nggak ada gambaran tentang itu, dan mungkin aku jadinya cari perhatian cari cinta di luar rumah gitu. Terus ketika aku SD kelas 6 papaku juga meninggal, terus kayak orang sering banget ngejudge itu anak broken home, anak yatim, dan kayak orang pengennya ngasihanin aku, sedangkan aku gak suka dikasihanin orang. Jadi mungkin aku dulu orangnya sok kuat, but I am not. Jadi kayak gak mau terlihat lemah, pengennya bisa, pengennya orang gak perlu tahu susahku gitu. Jadi kalau ketemu orang tuh terlihatnya baik-baik saja. Kalau di sosial media aku cuman share yang bagusnya aja, tapi orang nggak tahu sebenarnya perjuangan aku, atau orang nggak tahu susahnya kita, nggak tahu gagalnya aku gitu. Kayaknya itu pemicunya. Banyak sih. Pemicunya tentang kebohongan ya. Jadi maksudnya karena nggak punya cinta yang gambaran cinta, bukti cinta nyata gitu kan dari kecil sampai akhirnya percaya cintanya dari dunia, bukan apa yang hari ini mungkin Kak Tia rasain. Nah, tadi kan Kak Tia udah dari akarnya, dari gimana Kak Tia dulu sampai akhirnya Kak Tia nyadarin bahwa oh iya hidup gue itu belum titik ya ternyata. Ternyata Tuhan masih kasih koma, bahkan Tuhan gak pernah nyerah sama hidup kita, makanya dia kasih harapan. Nah boleh gak sih Kak, dari tadi kebohongan-kebohongan yang udah Kak Tia ceritain, boleh ceritain gak kebenaran apa yang diterima dari kebohongan itu? Oh ternyata ini suatu kebohongan, dan kebenaran apa yang Kak Tia akhirnya terima? Iya, dalam proses pemulihannya itu yang paling berdampak adalah ketika Tuhan mau pakai pemakaman Pastor Radit. Ketika aku datang, aku ngelihat sebanyak itu orang yang kena dampak pelayanannya Pastor Radit. Dan Pastor Radit adalah salah satu orang yang Tuhan pakai untuk jemput aku sebagai tangan perpanjangan kasih Tuhan supaya aku mengalami Tuhan lebih lagi. Dan waktu aku depresi, aku memang juga sempat gak mau ke gereja karena aku malu. Aku saat depresi itu aku pernah melakukan kesalahan yang Tuhan benci, aku jatuh dalam dosa, aku feeling guilty, jadi aku
kayak menghilang gitu, nggak ketemu teman-teman di muda. Tapi pemakaman Pastor Radit itu aku jadi ketemu teman-teman di muda lagi. Dan puji Tuhannya mereka rangkul aku, mereka doain aku, support aku untuk bangkit lagi dalam proses pemulihanku. Dan aku dimentori juga, diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di ibadah komsel, di ibadah hari Minggu, dan itu berdampak banget mengubahkan cara pandangku sehingga terjadi pembaruan akal budi di hidup aku gitu. Oke Kak, tadi kan Kak Tia bilang salah satu momennya adalah pemakaman Pastor Radit. Ya, itu yang salah satu mengubah. Dan aku yakin itu juga nggak proses langsung instan saat itu juga berubah kan. Betul. Tapi yang aku pengen tahu sebenarnya lebih ke selain bukti cinta yang Kak Tia alamin di momen itu, ada lagi nggak sih maksudnya dalam perjalanan nih sampai hari ini bukti cinta nyata apa yang benar-benar Kak Tia dapetin? Oh ini nih bukti cinta nyata Tuhan di hidup gue selama ini tuh ini. Ya, jadi di muda itu kita di-encourage banget harus punya hubungan intim sama Tuhan. Ketika aku bangun hubungan intim sama Tuhan, aku diingatkan lagi nih bukti-bukti cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup aku, bukti cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan yang lebih dulu berkorban buat kita di kayu salib, bukti cinta Tuhan yang membuat hidup kita jadi berarti, berharga. Dan itu yang jadi semangat aku saat itu untuk mengawali pemulihan. Dan aku juga melakukan beberapa terapi yang bermanfaat. Salah satunya aku dimentori sama Pastor Rico dan sahabatku Elsa. Jadi aku diajak untuk tulis jurnal, gratitude journal. Nah, ketika aku menulis jurnal itu, aku mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang sempat aku lupain waktu aku depresi itu. Aku lupa mengagumi kebaikan Tuhan. Tapi ketika aku nulis jurnal ini, aku kayak hancur hati, kayak selama ini aku masih ada sampai saat ini ya itu hanya karena kemurahan Tuhan gitu. Itu menarik banget sih menulis jurnal, karena sebenarnya Tuhan memang nggak pernah berhenti cinta sama kita, ya nggak sih? Tuhan nggak pernah berhenti untuk stop mengasihi kita, walaupun kita berdosa, walaupun kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah jauh. Yang kita lakukan adalah justru kita melupakan cintanya Tuhan, kita melupakan kebaikannya Tuhan. Dan menarik banget sih ya gratitude journal. Itu berarti Tia tuh kayak apa nih, seminggu sekali ngisinya atau mungkin setiap hari? Setiap hari sih biasanya sebelum tidur, hari ini ngapain, terus bisa juga mencatat ibadah yang aku dengar dari ibadah komsel atau ibadah hari Minggu, terus yang relate sama kehidupanku aku tulis tuh. Karena mungkin aku juga orangnya susah menggambarkan perasaanku dengan perkataan mungkin, dan kalau di tulisan tuh lebih terurai, aku lebih memahami apa yang sedang aku rasakan, dan apa yang aku rasakan itu aku bawa ke Tuhan supaya aku pengen Tuhan pulihkan kesehatan mentalku jadi lebih baik gitu. Wow. Dan itu berarti sangat berpengaruh ya? Iya. Berarti kayak tadi hal-hal yang akhirnya sebenarnya mungkin kita sering counting our problems kali ya. Yang bikin kita jadi ngerasa stres, yang bikin kita jadi mengakhiri hidup. Tapi sekarang kamu jadi counting your blessing ya. And counting cintanya Tuhan dalam kehidupan kamu. Wow. Sangat menginspirasi banget ya, kayak jadi pengen bikin jurnal lagi. Dulu juga pernah bikin jurnal, tapi kayak udah lama nggak bikin jurnal. Tapi ya memang penting sih, aku rasa untuk kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dan cintanya Tuhan itu nggak cuma tentang kayak 5 tahun yang lalu, ya nggak sih? Atau 10 tahun yang lalu gitu. Tapi juga tentang setiap hari. Karena kasihnya Tuhan itu baru setiap hari, cintanya Tuhan tuh baru setiap hari. Kita sudah ngalamin cintanya Tuhan, bahwa Tuhan udah mati di kayu salib kan untuk dosa-dosa kita, dan kasihnya Tuhan gak cuma di 2000 tahun yang lalu, tapi menyertai kita sampai sekarang. Dan itu harus kita sadari terus. Wow, thank you Tia. Nah Tia, mungkin boleh nih, aku rasa mungkin teman-teman sahabat pijar yang sekarang lagi nonton kita sekarang, yang lagi dengerin kita ngobrol-ngobrol, juga mungkin ngalamin hal yang mirip sama kamu, sama kayak kamu. Mungkin mereka udah depresi dalam hal keuangan, tadi kan saldo tinggal 1.000, nggak tahu mau makan apa mungkin besok, udah ditinggal sama orang-orang yang selama ini mungkin kita pikir mengasihi kita, mencintai kita, tapi ternyata meninggalkan kita. Mungkin ada yang ngalamin juga hal yang sama Tia.
Tia boleh kasih encouragement nggak supaya mereka menyadari bahwa bukti cintanya Tuhan tuh begitu besar buat mereka juga sama kayak buat Tia, dan biar mereka nggak ngasih lagi titik dalam hidup mereka. Ya, kalau encourage dari aku, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Penting banget, sepenting itu memiliki hati yang mau bersabar di dalam prosesnya. Karena menurut aku healing itu tidak bisa cepat dan tidak mudah. Jadi kita harus punya hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses, hati yang mau mengakui kelemahan, kesalahan, dosa yang kita lakukan, dan mau menyadari kalau kita butuh pertolongan. Nggak usah sok kuat, it's okay not to be okay. Datang sama Tuhan apa adanya, dan terima cinta Tuhan seutuhnya. Kita harus ingat terus bukti cinta Tuhan di kayu salib itu yang jadi membuat hidup kita berarti, kita berharga, kita dicintai. So aku juga mau mengajak teman-teman, sahabat pijar, kalau udah bolong-bolong saat teduhnya atau yang udah mulai malas pelayanan di gereja, ayo bakar lagi dengan cinta Tuhan, datang sama Tuhan saat teduh setiap hari, mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan setiap hari. Karena healing menurut aku benar kita butuh dokter, butuh ilmu-ilmu tentang kesehatan mental, terapi-terapi yang bermanfaat. Tapi yang terpenting sebenarnya kita juga butuh hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan keluarga Tuhan. Jadi hadirat Tuhan, firman Tuhan itu yang mengubah cara pandang kita supaya terjadi pembaruan akal budi di hidup kita. Dan keluarga Tuhan juga penting banget. Mereka bisa jadi tempat buat kita terlihat lemah, tapi di situ juga kita terima kekuatan Tuhan, terima kekuatan dari teman-teman seiman, dan ya jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Yes. Thank you Tia buat encouragement-nya. Thank you. Mungkin Tasya, kamu bisa share sedikit nih apa yang kamu dapetin dari ceritanya Tia hari ini? Parah. Aku dari tadi wah keren banget Kak Tia. Oke, hari ini sih aku belajar tentang kita punya beribu alasan untuk jauh dari Tuhan. Kita punya beribu alasan lah, intinya kita punya banyak alasan untuk jauh dari Tuhan, tapi rasanya kita cuma punya satu-satunya alasan yang lebih dari cukup untuk stay sama Tuhan, karena ketika dia mati di kayu salib itu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bisa balik ke dia, untuk kita bisa mau diproses. Dan tadi setuju Kak Tia sempat bilang kayak gak ada semua yang instan gitu, semua pasti butuh diproses, dan di proses itu selain kita butuh Tuhan, kita juga butuh keluarga Tuhan dan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Karena aku yakin kita gak mungkin sejauh ini tanpa keluarga Tuhan juga. Jadi itu sih Kak Devi paling aku dapat hari ini. Yes, mantap. Oke, kalau dari aku teringat nih, tadi karena ngomongin healing ternyata nggak harus di Bali ya. Nggak harus di puncak juga. Aku ingat Pastor Riko pernah bilang gini, jangan jadikan alasan healing untuk hilang. Ya nggak sih, kadang-kadang kita suka pakai alasan untuk healing, self-healing, akhirnya ternyata kita malah menarik diri dari komunitas, menarik diri dari keluarga Tuhan, dan memakai cara kita sendiri untuk kita bisa sembuh dari setiap luka kita. Tapi sebenarnya healing yang sesungguhnya itu bukan masalah waktu. Karena waktu nggak menyembuhkan, malah mungkin kadang-kadang menyembunyikan kita punya sakit. Tapi healing adalah menarik diri untuk kembali menemukan diri bersama dengan Tuhan. Karena itu yang aku dengar dan aku terinspirasi dari ceritanya Tia tadi. Waktu Tia menarik diri dalam titik terendahnya, di situ di saat yang sama di titik terendahnya, Tia menyadari bahwa Tuhan tetap ada di titik terendah kita. Jadi Tuhan selalu ada sama kita di titik manapun gitu. Mau kita lagi ada di atas gunung, di bawah lembah, ataupun sampai lagi tiarap sekalipun, Tuhan ada, dan Tuhan membuktikan cintanya justru akan lebih kita sadari dan kita rasakan di titik-titik kelemahan kita. Jadi kalau misalnya sahabat pijar yang lagi dengerin sekarang, kalian lagi di dalam titik-titik terendah kalian mungkin dalam kehidupan, nggak ada harapan, nggak ada lagi orang-orang yang kalian kasihi meninggalkan kalian, mengkhianati kalian. Tapi justru titik-titik terendah itu yang Tuhan bisa pakai untuk membuktikan cintanya Tuhan sama kita semua. Ya nggak sih? Karena kalau misalnya hal-hal yang baik, hal-hal yang kayak Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita,
Kadang-kadang itu kita pikir jadi bukti cintanya Tuhan. Dan sedangkan ketika Tuhan gak jawab doa kita nih, misalnya kita udah doa nih, Tuhan saldoku 1.000, Tuhan kirim gimana jadi 10 juta, 100 juta gitu. Dan kalau Tuhan kasih itu Tuhan baik. Tapi ternyata enggak, Tuhan gak langsung kasih secara instan. Kadang-kadang doa-doa yang Tuhan gak jawab, doa-doa yang Tuhan bilang no, itu justru adalah bukti cintanya Tuhan dalam hidup kita. Gak selalu doa-doa yang dijawab sesuai dengan keinginan kita itu adalah bukti cintanya Tuhan. Kadang bukti cintanya Tuhan adalah hal-hal yang dibungkus sama hal-hal yang gak enak. Dibungkus sama masalah, dibungkus sama pengkhianatan. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan sebenarnya lagi mau proteksi kita untuk sesuatu hal yang lebih besar lagi, berkat yang lebih besar lagi. Untuk ngasih tahu bahwa I love you gitu. Dan aku rasa itu adalah love language-nya Tuhan yang seringkali kita nggak sadarin gitu. Kita cuman mengharapkan love language-nya itu adalah hal-hal yang kayak mengenakan kita, membuat kita nyaman. Tapi justru hal-hal yang membuat kita mungkin merasa terpuruk. Tapi itu adalah love language-nya Tuhan. Karena Tuhan juga bilang di saat kamu terpuruk tuh aku ada dan aku gak akan ninggalin. Dan aku akan angkat kamu, aku akan bareng-bareng jalan sama kamu. Dan lihatlah Tuhan setia, Tuhan sayang sama kita. Dia setia sama janjinya, dia gak pernah ingkari janjinya. Kita bisa lihat dia ada di sini dan kita semua ada di sini. Mantap, luar biasa. Oke, sahabat pijar, terima kasih udah dengerin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you buat komen-komennya, thank you buat antusiasmenya. Kita bersyukur banget juga bisa membagikan kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, bukti cintanya Tuhan di program Titik Koma. Mau ingetin lagi bahwa program Titik Koma tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay. Dan nanti juga bisa ditonton lagi di YouTube Muda TV dan juga Pijar TV. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, rindu untuk didoakan, boleh langsung isi aja. Nih ada nomor, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti akan ada tim yang menghubungi teman-teman untuk bisa mendoakan dan juga memberikan kekuatan yang baru buat teman-teman semua. Yes, hari ini mungkin teman-teman pada penasaran gitu, kok ini menarik banget sih apa yang dipakai Katia, dipakai kita. Kita sama semua loh, ini janjian kita. Dan juga mungkin teman-teman yang melihat tuh di samping Katia dan Kak Devi ada yang sangat menarik. Nah, teman-teman yang penasaran, ini adalah kaos Titik Koma dan ada coach jacket juga dari Merch by Muda. Nah, teman-teman bisa langsung cek Instagram @merchbymuda, MERC by Muda untuk tahu info lebih lanjutnya tentang merchandise yang teman-teman lihat hari ini. Yes, alright. Oke, kalau gitu kita udah di penghujung acara program Titik Koma. Thank you udah dengerin teman-teman. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye. Bye, God bless.